Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena Ia telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Allah memerintahkan Israel untuk mempercayainya dengan membagikan sebagian berkat yang dilimpahkannya kepada para imam Lewi, yang kemudian berguna juga untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Ketika mereka menolak, Maleaki menegaskan bahwa mereka telah menipu Tuhan. Namun jika mereka rela memberi dan menunjukkan keyakinan mereka pada pemeliharaan dan perlindungan Allah, bangsa lain akan mengakui bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati Allah. Memberi persepuluhan bukanlah jumlah 10%, tetapi sikap hati kita yang punya kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Persepuluhan adalah bentuk kita mencintai Tuhan, berikan dengan hati yang rela dan sukacita, berikan dengan tujuan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah, menyembah dan memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang lama mendukung anaknya. Tiada terlebih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena di kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal
sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bacakan Mazmur 37 ayat 21 sampai 29 secara responsoria. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya. apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Jemaat Kristus yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di hari ketiga bulan Agustus ini, kami boleh kembali menikmati ibadah keluarga yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, sekalipun kami berada di tempat atau di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh menikmati kembali kebaikan, sayang Tuhan, dan kebenaran firman-Mu yang hendak Kau nyatakan kepada kami, agar supaya kehidupan kami terus dituntun oleh firman Tuhan yang mengarahkan kami pada maksud dan rencana serta kehendak Tuhan yang indah. Agar hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu, karena kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sucikan dan kuduskan hidup kami, agar layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, pembacaan Alkitab hari ini kita akan didasari firman Tuhan
dari kitab Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12. Yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup beriman. Haleluya. Haleluya, 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 Jemaat Kristus yang terkasih, tema renungan kita di malam hari ini dalam bentuk kalimat tanya. Demikian, wajibkah memberi persepuluhan? Wah, ini menarik. Dan jawabannya pasti ada yang menjawab wajib dan ada yang menjawab tidak wajib. Dan mereka bahkan bersama-sama memakai dasar firman Tuhan di dalam Alkitab. Tentu sebagai warga jemaat GPIB kita perlu jawaban pasti agar kita paham dan dapat merespon kasih Allah yang besar yang sudah memberkati kita dengan limpahnya. Dan hati kita tergerak untuk melakukan kehendaknya secara baik dan benar. Allah menghendaki umatnya memberi tanggapan terhadap kasih-Nya dengan hidup di dalam ketaatan. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita ayat 10 Maleakhi 3 ini saya ulang sekali lagi. Bawalah seluruh persembahan, persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Firman ini, saudaraku, disampaikan untuk mengingatkan, bahkan menegur umat Israel dan para imam yang melakukan kesalahan, yang melanggar kehendak Allah. Di ayat sebelumnya, dari bacaan kita, kalau kita lihat dengan seksama ayat 6 sampai 9, dijelaskan di sana bahwa Bani Yakub, ya, sejak nenek moyang mereka sudah menyimpang dari ketetapan Allah. Dan ayat 8 menegaskan, bolehkah manusia itu menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ya.
Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Umat Israel rupanya melakukan kesalahan. Melanggar kehendak Allah itu artinya dosa. Mereka menipu Allah dengan tindakan mereka di dalam memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus ya. Dan ini yang ada di dalam bacaan kita. Dan ada beberapa tindakan-tindakan lain yang melanggar kehendak Allah. Namun dalam bacaan kita ini kita akan melihat dan merenungkan apa yang mereka lakukan, khususnya di dalam membawa persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bentuk respon terhadap kasih dan berkat kebaikan Allah yang sudah mereka terima di dalam takut akan Dia. Jemaat Kristus yang terkasih, mengapa umat Israel melanggar kehendak Allah dan menipu Allah? Karena pada saat itu, sesudah mereka dibebaskan dari pembuangan di Babel, dan mereka kembali ke Yerusalem, tempat nenek moyang mereka, dan mereka di sana sudah kurang lebih 100 tahun, bait Allah sudah dibangun kembali, dan kehidupan mereka, sarana yang dibutuhkan sudah mereka bangun untuk kehidupan mereka. Ya, tetapi kondisi kehidupan tidak selalu berjalan aman, tentram, dan damai. Pada saat itu mereka berada di bawah pemerintahan atau kekuasaan kerajaan Persia. Dulu mereka memang dikeluarkan dari Babel oleh Raja Persia yang bernama Kores. Tetapi berjalan dengan waktu dan berganti kepemimpinan, ternyata mereka harus membayar pajak yang tinggi. Dan kemudian juga mereka mengalami kekeringan. Dan oleh karena itu panen mereka gagal. Yang lebih parah lagi, ada hama belalang yang terjadi pada waktu itu. Sehingga sungguh-sungguh mereka mengalami gagal panen yang panjang. Dan akhirnya terjadilah wabah atau terjadilah bencana kelaparan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku, dalam situasi yang berat seperti itu, mulailah umat dan para imam mempertanyakan, apakah benar Allah mengasihi mereka? Apakah Allah benar peduli terhadap mereka? Dan dengan cara bagaimana Allah mengasihi mereka kalau nyatanya hidup mereka sekarang ini susah dan menderita. Bahkan sesudah mereka kembali tinggal di Yerusalem. Tinggal di mana tanah nenek moyang mereka berada. Seharusnya berada di tanah negeri mereka sendiri, mereka tentunya punya harapan hidup makmur, sejahtera, sentosa. Tetapi realitanya mereka sungguh-sungguh menderita. Begitulah kesusahan hidup mereka. Sehingga hati mereka ragu, bahkan tidak percaya. Apakah keadaan mereka itu bisa berubah? Kalaupun mereka hidup ya seperti yang dikehendaki Allah, menyembah Allah dengan benar dan taat melakukan ketetapan hukum Taurat yang diberikan kepada mereka. Itu pikiran mereka. Apa akan sekejap semuanya berubah menjadi baik? Mereka ragu, mereka tidak percaya.
Nah, jemaat Kristus yang terkasih, Maleaki mengingatkan umat Israel bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Bahkan dalam kesusahan hidup mereka, dan akan membuat proses kesusahan hidup itu untuk lebih lagi mereka merasakan betapa besarnya kasih dan kuasa Allah yang akan dinyatakan dalam hidup mereka. Dan hal itu akan membentuk iman mereka kepada Allah menjadi lebih kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan. Dan oleh karena itu saudara-saudara, mereka harus tetap taat menjalankan kehidupan karena mereka harus tetap mengerjakan ketetapan perintah Allah dan khususnya di dalam memberi persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Dan itu dikatakan di dalam Imamat 27 ayat 30. Coba kita buka Alkitab kita, Imamat 27 ayat 30. Demikian. Silahkan dibuka Alkitabnya. Kita baca ya, bersama-sama. Bapak Ibu baca di rumah. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi apapun yang dihasilkan dari tanah, dari pohon, dari kerja, keringat kita, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, persembahan persepuluhan, karena itu milik Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jelaslah bahwa persembahan persepuluhan itu merupakan ketetapan perintah Tuhan dan merupakan persembahan kudus bagi Tuhan. Artinya dikhususkan bagi Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Nah, ketika kita melanggar ketetapan itu, berarti kita melakukan penipuan kepada Allah. Maleaki 3 ayat 8 katakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jemaat Kristus yang terkasih, memang ketika kita belajar melalui pengalaman hidup kita ya, di dalam keadaan susah atau hidup pas-pasan, pasti kita sulit untuk memberi persembahan atau juga membantu orang lain. Karena yang ada dalam pikiran dan logika kita sudah susah, kita hidup pas-pasan, mungkin juga menderita, untuk diri kita saja mungkin tidak cukup, dan bagaimana mungkin kita dapat menolong orang lain dan juga membawa persembahan kepada Tuhan. Bukankah Tuhan mengerti kalau kita ini susah? Bukankah Tuhan ini tahu kalau kita ini sedang menderita? Bukankah hidup kita ini benar-benar harus kita hidupi dengan apa yang ada pada diri kita? Itu pertanyaan-pertanyaan logika yang terus ada dalam kehidupan di sepanjang perjalanan hidup ini. Nah, pikiran kita inilah yang membuat kita menjadi ragu dan tidak percaya untuk menjalankan kehendak Allah dan mengalami janji Allah itu di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi pada umat Israel, para imamnya. Dan oleh karena itu, Maleaki mengingatkan dan menegur mereka agar tetap melakukan kehendak Allah. Khususnya
di dalam mereka memberi persembahan persepuluhan mereka. Dan Allah akan melimpahkan berkat. Dan dikatakan dalam bacaan kita tadi, ujilah aku. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada itu ya membuat kita boleh menguji Tuhan. Apakah benar Tuhan mengasihi kita umat di tengah-tengah penderitaan itu, dan kita malah disuruh memberi persembahan persepuluhan dan persembahan yang lain. Ujilah aku, katanya. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu dengan kelimpahan. Wow. Saudaraku, sejujurnya saya mau katakan dalam pengalaman hidup pribadi saya dan keluarga, firman Tuhan ini digenapi. Tingkap-tingkap langit dibuka dan berkatnya turun melimpah. Ketika kita mau taat dan setia memberikan persembahan persepuluhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita. Karena tegas dikatakan firman Tuhan bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan itu di dalam takut akan Dia, dan jangan lagi kita berdalih dan menipu dengan berbagai alasan logika pikiran kita. Semua sudah jelas. Tuhan mau kita mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan ketika kita melakukannya, uji Dia. Apakah Dia tidak mempedulikan kita? Apakah berkatnya tidak Dia limpahkan? Dan itulah yang saya alami dalam pengalaman iman luar biasa. Di luar jangkauan pikiran. Dan ketika kita terima berkat Tuhan dari hasil keringat kita, apapun bentuknya, kita lipat tangan, kita berdoa, langsung kita sisihkan, kita persembahkan tanpa berpikir A, B, C, D tentang hidup kita. Ternyata Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam persoalan ini juga ada yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk memberi persembahan persepuluhan. Bahkan Tuhan Yesus pernah mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam hal memberikan persembahan persepuluhan yang diceritakan di dalam Matius 23 ayat 23. Di sana dikatakan begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita cermati kata demi kata, sama sekali Tuhan Yesus tidak melarang mereka memberikan persembahan persepuluhan itu. Tetapi yang ditegur Tuhan Yesus adalah bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang adil. Mereka tidak memiliki belas kasihan. Mereka tidak setia kepada Allah. Itu yang ditegur.
Oleh karena itu, apalah arti persembahan mereka kepada Tuhan? Apalah arti mereka beribadah kepada Tuhan kalau kehendak Allah dalam kehidupan mereka tidak mereka lakukan? Dan mereka tidak membawa kasih dan kebaikan Allah itu di dalam hidup mereka yang nyata. Mereka tetap mengerjakan hal yang membuat duka cita hati Allah dan hati sesama. Mereka melakukan ketidakadilan, mereka tidak memiliki belas kasihan, mereka tidak setia kepada kebenaran firman yang disampaikan kepada mereka untuk mereka lakukan. Itulah poin yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Bukan persembahan persepuluhan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Kita ingat bersama perkataan Tuhan. Bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17 dan 18 tuturkan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi saudara-saudaraku, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Kasih kepada Allah harus dinyatakan di dalam kasih kepada sesama. Dan jelaslah perkataan Yesus bagi kita bahwa Dia menggenapi hukum Taurat dan itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita menerapkan hukum Taurat di dalam kehidupan kita, tidak hanya semata hukum di atas kertas, tetapi ia harus keluar dari hati yang percaya kepadanya, dari hati yang bersyukur kepadanya, dari hati yang mau taat kepadanya. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa merespon kebaikannya kepada kita karena Dia sudah memberikan segala-galanya di dalam hidup kita dan khususnya keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bahkan saudara-saudaraku, di dalam perjanjian baru juga ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus dengan nasihatnya ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Dia katakan seperti ini, bahwa persembahan kita itu bukan hanya dalam bentuk materi, yakni persembahan persepuluhan, persembahan syukur, kolekte, dan persembahan lainnya, atau kolekte itu persembahan sukarela. Ya, jadi bukan hanya itu saja, tetapi lebih dalam lagi Paulus katakan, persembahkanlah hidupmu kepada Allah. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, atau persembahanmu yang sejati. Jemaat Kristus yang terkasih. Tapi muncul juga pertanyaan seperti ini. Apakah gereja GPIB khususnya, menerapkan persembahan persepuluhan ini sudah diatur dalam tata gereja kita? Apakah wajib hukumnya? Setelah melewati pergumulan gereja yang panjang, saudara-saudara, persoalan persembahan persepuluhan ini sudah dibahas, sudah digumuli. Dari satu persidangan sinode ke persidangan sinode lainnya. Dan berkat hikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita dalam persidangan sinode ke-19,
tahun 2010 di Jakarta ini ditetapkan di sana bahwa persembahan persepuluhan itu wajib dilaksanakan dalam penata layanan gereja. Ya. Karena apa? Karena itu firman Tuhan. Karena itu kehendak Allah yang dinyatakan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan pada persidangan sinode tahunan 2011 tahun depannya di Pontianak, persembahan persepuluhan itu dimasukkan dalam program kerja dan anggaran, baik di tingkat sinodal maupun di tingkat jemaat. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, GPIB menetapkan persembahan persepuluhan itu wajib hukumnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, belajar dari firman Tuhan malam ini dan belajar dari perjalanan gereja kita, maka ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami dan lakukan di dalam hidup beriman ini sebagai warga jemaat agar Tuhan berkenan kepada kita. Pertama adalah persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukarela, kolekte, dan persembahan lainnya yang kita berikan kepada Tuhan adalah Alkitabiah. Yang menjadi dasar kita melaksanakannya sebagai tindakan iman. Jadi bukan asal, tetapi tindakan iman, tindakan percaya kepada Allah, dan tindakan kasih, syukur kita kepadanya. Karena apa? Karena segalanya telah dianugerahkan Allah kepada kita. Seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, tubuh, darah, Dia curahkan, Dia berikan kepada kita, supaya kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Roma 11 ayat 36 katakan, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semua sudah kita terima dari Dia. Dan saatnya kita harus mengembalikan juga kepada Dia. Dan dalam praktek kehidupan bagaimana kasih kebaikannya dinyatakan. Dan yang kedua, bahwa apapun kondisi yang sedang kita hadapi dalam sukacita maupun duka cita, dalam kelebihan atau kekurangan, dalam kesenangan atau dalam kesusahan, bahkan dalam penderitaan sekalipun, seperti jemaat Makedonia. Janganlah kondisi itu membuat kita ragu dan tidak percaya kepada Allah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Di dalam memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukarela, dan persembahan lainnya kepada Tuhan, kita diminta untuk melakukan dengan apa yang ada pada diri kita, bukan dengan apa yang tidak ada pada diri kita. Dan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 di sana ditegaskan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Jadi kalau kita memberi tapi Tuhan juga nggak terima, itu persoalan. Jadi yang kita harus persiapkan itu adalah apa yang kita lakukan ini berkenan nggak Tuhan? Tuhan mau terima nggak? Menyenangkan hati Tuhan enggak? Dan kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, jadi apa yang ada aja. Bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Jadi enggak usah dicari-cari. Ya, yang ada saja yang Tuhan beri itulah yang dipersembahkan. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, bahwa persembahan itu kita berikan kepada Allah bukan karena Dia berkekurangan, tetapi kita memberi persembahan itu ya
untuk mengingatkan kita bahwa Allah sudah menjadi sumber segala berkat bagi kita. Dan kita harus mengelolanya di dalam takut akan Dia sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Dan ketika kita memberikan persembahan itu juga untuk menolong sesama, bukan berarti supaya beban orang lain itu menjadi ringan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ya. Paulus katakan di dalam 2 Korintus 8 ayat 13-14 demikian, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaknya sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara, hidup manusia tidak ada yang sempurna. Saat ini ketika kita diberikan segala sesuatu oleh Tuhan, itulah saat kita melakukan sesuatu, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan juga disalurkan untuk membantu sesama kita. Tapi ada saatnya nanti orang lain di dalam kelebihannya membantu kita yang juga pada saatnya membutuhkan uluran tangan orang lain. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, bahwa persembahan persepuluhan bagi warga jemaat dan presbiter GPIB adalah wajib dan dilaksanakan sebagai tindakan iman, tindakan percaya kepada Allah sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudaraku, jangan kita menjalankan kehidupan ini di luar dari kehendak Allah. Kalau kita lakukan di luar dari kehendak Allah, maka segalanya akan sia-sia. Tapi kerjakanlah segala sesuatu, ibadahmu, persembahan hidupmu, sesuai dengan kehendak Allah. Maka Dia akan berkenan. Amin. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh
Jemaat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kebenaran firman-Mu menuntun kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini oleh karena ketidakpahaman kami, oleh karena logika berpikir kami, akhirnya kami melanggar kehendak-Mu. Tuntun kami supaya kami dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan sebagai ungkapan syukur dengan hati yang bersukacita. Oleh karena kami sudah menerima segala berkat Tuhan, bahkan keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melakukan segalanya untuk kami. Oleh karena itu biarlah ajar kami untuk merespon kasih dan kebaikan-Mu itu secara baik dan benar, sesuai dengan kehendak-Mu. Khususnya di dalam kami mempersiapkan persembahan yang kami lakukan. Baik persepuluhan, baik persembahan syukur, baik persembahan sukarela, kolekte dalam ibadah, dan persembahan lainnya. Demikian juga dikala kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu, Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu GPIB Bukit Moria dari sektor 1 sampai dengan sektor 10, khususnya saat ini mereka yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Biarlah Engkau sendiri yang mereka rasakan kehadiran, mereka rasakan berkat anugerah kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka melalui ibadah ini. Kebenaran firman-Mu menjadi berkat sorgawi yang mereka terima untuk mereka lakukan di dalam hidup beriman. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk para presbiter, pendeta diaken, penatua pendeta. Kami juga berdoa untuk PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, panitia pemilihan saat ini yang sedang bekerja. Demikian juga panitia dalam rangka HUT RI di tanggal 17 nanti. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh karyawan. Biarlah mereka yang memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, Engkaulah yang akan menguatkan dan memberkati sehingga semuanya sukacita, damai sejahtera meliputi kami, dan Tuhan berkenan atas apa yang kami persembahkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, juga aparat keamanan yang tak putus-putusnya kami doakan, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan, untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Engkau sendiri yang memberikan kepada mereka hikmat dan kebijakan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas mereka, khususnya dikala mereka harus melakukan tindakan menekan tingkat penyebaran COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terlebih juga Tuhan, Engkau memberkati tim dokter dan perawat yang bekerja siang dan malam di rumah-rumah sakit. Tuhan juga memberkati agar fisik mereka kuat dan mereka dengan penuh sukacita menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk warga jemaat kami ataupun tamu
yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada dalam catatan nama-nama yang kami mau naikkan kepadamu, ataupun yang belum tercatat nama mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, lawatlah mereka dan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripadamu. Kami berdoa khususnya buat saudara Rusel Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Lolong Walangitan, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka yang saat ini ada dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kami mohon Engkau melawatnya dan memberikan kesembuhan. Demikian juga Bapak Sukarjanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Rusliana Siahaan, Saudara Jimmy Malawo, Ibu Tilan Malawo, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Juliana Tung, Ibu Meiske Sujadi, Ibu Kitty Mari Lekahena, Saudara Henrika Kemal, Ibu Sinje Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsih Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Saudara anak kekasih Ilyano Lomi. Kami juga berdoa untuk Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Marilao, Bapak Joni Tobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Malingkas, Ibu Heni Simarmata, Ibu Foni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siahaan, Ibu Feidelina Kennedy, Bapak Yopi Abimayu, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henok, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho, Noto Amijoyo, Saudara Sabrina Viole, Ibu Veronica Sunarno. Tuhan, Engkau jamah mereka semua dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para lansia. Tuhan memberkati agar mereka di usia lansia tetap bersuka cita dan berbahagia. Oleh karena mereka mengandalkan Tuhan, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka ada dalam keadaan baik dan berada di hadapan-Mu. Kami serahkan mereka semuanya kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak sebagai liturgos, Bapak Simarmata, dan juga audio, multimedia, Bapak Danang, dan Saudari Junet, serta pelayan musik, pemandu lagu. Tuhan memberkati di dalam ibadah ini. Mereka sudah memberi diri bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya kami boleh mempersembahkannya kepadamu dan Engkau berkenan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun, kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Kristus yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Hai pergi dan
Injil Kristus, dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih, kebaikan, hikmat yang berasal dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, bahkan anak-anak sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya.